Malam itu, angin berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah kontrakan tua di pinggiran kota, terdapat sebuah kamar di lantai 2 yang sudah lama tak berpenghuni. Banyak yang menghindari tempat itu. Konon katanya, ada seorang penghuni yang tak pernah pergi, seorang gadis cantik yang tak lagi hidup. Rijal, seorang mahasiswa baru, tak percaya pada cerita-cerita semacam itu. Ia baru saja pindah ke kota ini, dan mencari tempat tinggal murah dekat kampus. Ketika ia menemukan kontrakan dengan harga sewa sangat terjangkau, ia tak berpikir panjang. Pemilik kontrakan hanya berpesan satu hal. Jangan pernah buka jendela di kamar lantai 2, apapun yang terjadi, jangan pernah. Tapi Rijal hanya tertawa dalam hati, menganggap itu hanyalah mitos belaka. Baginya, jendela itu mungkin sudah rusak atau ada alasan lain yang tak masuk akal. Malam pertama di kontrakan, suasana terasa sepi. Rijal mulai merasakan dingin yang tak biasa di kamar lantai 2 itu. Jam dinding berdetak perlahan, menciptakan keheningan yang semakin menyesakan. Tak lama kemudian, ia mendengar suara-suara langkah kaki di lorong. Awalnya pelan, namun semakin lama semakin jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Siapa di luar sana? Pemilik kontrakan bilang aku penghuni satu-satunya di sini. Meski takut, Rijal memberanikan diri membuka pintu. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya lorong gelap yang kosong. Keesokan malamnya, Rijal kembali dihantui perasaan aneh. Kali ini, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Namun, kali ini ada suara lain yang mengikuti. Suara lembut seorang perempuan yang menyanyikan lagu, suara yang indah namun menyeramkan. Rijal mendekati jendela yang tertutup rapat, rasa penasaran mulai menguasainya. Di luar, sinar bulan memancar lembut, menerangi halaman. Saat ia hendak membuka jendela, tiba-tiba suara itu berhenti. Tepat di luar jendela, seorang wanita berdiri. Wajahnya pucat, rambut hitam panjang menjuntai hingga bahu, matanya kosong namun bibirnya tersenyum lembut. Cantik, namun aneh, ada sesuatu yang mengerikan pada pandangannya. Rijal mulai gelisah. Ia mencari tahu lebih banyak tentang kontrakan itu. Ia bertanya pada tetangga sekitar, dan dari sana, ia menemukan cerita tragis di balik kamar lantai 2 itu. Beberapa tahun lalu, ada seorang wanita muda yang tinggal di kamar itu. Cantik, pintar, namun dia meninggal dengan cara yang tragis. Bunuh diri, katanya karena patah hati. Sejak saat itu, banyak yang mengaku melihatnya di jendela kamar tersebut, menatap keluar dengan mata yang kosong. Setiap malam, ia akan muncul di balik jendela itu, menunggu, seakan ada yang ia nantikan. Dan siapapun yang berani membuka jendela itu, akan melihatnya lebih dekat, mungkin terlalu dekat. Suatu malam, Rijal tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia merasa suara itu memanggilnya, semakin dekat semakin jelas. Dengan tangan gemetar, ia membuka jendela. Angin dingin langsung menyergap, dan di sanalah ia, wanita itu berdiri di bawah sinar bulan, tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya berdiri di luar, tapi tiba-tiba ia berada tepat di belakang Rijal. Rijal berbisik dengan suara gemetar. Apa yang kau inginkan? Wanita, suara lembut namun menyeramkan. Aku ingin kamu. Rijal membalikkan badan, dan melihat sosok wanita itu berdiri begitu dekat, wajahnya kini mulai berubah. Matanya yang tadinya kosong kini dipenuhi rasa sakit, mulutnya terbuka lebar mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Suara jeritan panjang dan menyeramkan. Rijal terjatuh, berlari keluar dari kamar, meninggalkan semua barangnya di dalam. Sejak malam itu, ia tak pernah kembali. Kamar di lantai 2 itu tetap kosong dan suara langkah kaki masih terdengar setiap malam, menunggu korban selanjutnya. Demikian kisah tentang hantu cantik di kamar kontrakan lantai 2. Sebuah peringatan bagi siapa saja yang menginjakan kaki di tempat-tempat yang penuh misteri. Karena tak semua yang terlihat indah adalah hal yang